Hukum keluarga Islam di Singapura dan Filipina. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura. Pada tahap awal proses Islamisasi, Islam diidentikan dengan agamanya orang Melayu. Dalam hal ini karena Islam menjadi agama yang dianut oleh Sultan di Malaka, yang juga pernah singgah di Singapura ketika lari dari Palembang, dan kemudian mendirikan Kesultanan Malaka dan menjadi Muslim. Identifikasi Melayu dan Sultan ini memberikan kemungkinan awal dari perkembangan Islam di Singapura. Sekalipun demikian, dalam beberapa abad kemudian, kurang lebih 4 abad, Singapura menjadi daerah yang tidak bertuan. Dan penghuni Pulau Singapura adalah para perompak laut. Pada tahap kedua, proses Islamisasi terjadi terutama setelah Singapura menjadi pilihan Raffles sebagai basis perdagangan Inggris di belahan timur. Singapura kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang menarik minat Muslim Melayu di sekitarnya dan juga pedagang-pedagang Muslim Arab dan India untuk bermigran ke Singapura. Sejak itulah, awal abad 19, proses pembentukan peradaban Islam di Singapura berlangsung sampai sekarang. Dengan dimotori oleh migran Arab dan India, juga dukungan Muslim Melayu, Islam berkembang di Singapura membangun citra dirinya. Seiring dengan perjalanan sejarahnya, komunitas Muslim memainkan peran dalam perkembangan pembaharuan Islam di kawasan Asia Tenggara. Tercatat penerbitan majalah dan buku yang memiliki muatan reformis dipublikasikan dari Singapura. Kemudian, perkawinan di Singapura. Pada tahun 1880 Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam, sebagaimana terdapat dalam Mohammedan Mariage Ordinance, nomor V tahun 1880, isi undang-undang ini bahwa perkawinan dan perceraian di kalangan orang Islam harus didaftarkan dan yang berkuasa mendaftarkan adalah Qadi, meskipun keputusan Qadi dan pendaftar boleh direvisi atau dimodifikasi atau dirubah oleh Gubernur, pemegang Mahkamah Agung. Undang-undang keluarga Islam pertama yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, yang meliputi fasah, taklik talak, hulu dan talak, setelah Singapura menjadi negara sendiri, yaitu The Muslim Ordinance 1957, diundangkan tanggal 30 Agustus 1957 dan berlaku mulai tanggal 24 November 1958. Kemudian Akta tahun 1957, yang diamandemen tahun 1960, diamandemen lagi tahun 1966 dengan Akta 1966, yakni Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1966, yang di dalam bahasa Inggris disebut The Administration of Muslim Law Act 1966 diringkas AMLA, yang berlaku hingga sekarang. Berdasarkan pasal 32 AMLA, peradilan agama, Mahkamah Syariah Court, diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan masalah-masalah yang terjadi di kalangan Muslim atau perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam, yang mencakup perkawinan, perceraian, meliputi talak, cerai taklik, fasah dan hulu, pertunangan, pembagian harta bersama, pembayaran mas kawin, nafkah dan mut'ah. Kemudian, perceraian di Singapura secara umum. Untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat. Pasangan tersebut juga diharuskan untuk mengisi lembaran yang sudah ditentukan. AMLA juga menyebutkan bahwa pengadilan agama harus meyakinkan diri sendiri sebelum dicatatnya perceraian. Bagian ini menuntut pembentukan suatu unit penasihat di dalam pengadilan agama yang berfungsi untuk memberikan nasihat dalam masalah perselisihan rumah tangga. Setelah unit tersebut dibentuk, mereka mampu menyelesaikan dan membuat rujuk sekitar 40% pasangan yang kalau tidak ditolong, memutuskan cerai. Ada 4 masalah penting yang harus dibicarakan berkenaan dengan pencatatan perceraian yaitu pembayaran, iddah, mut'ah, hadiah sebagai akibat perceraian, pemeliharaan anak, hadhonah, pembagian harta bersama setelah perceraian. Pengadilan agama berhak menentukan jumlah pembayaran untuk masa iddah dan hadiah pelipur lara. Kemudian, pernikahan beda agama di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Singapura merupakan negara sekular menjadi netral dalam permasalahan agama, dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Singapura mengklaim bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Singapura juga tidak memiliki agama nasional. Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasinya secara online di Gedung Registration for Marriage. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, permanent resident, maupun foreigner 100%. Filipina. Hukum keluarga di negara Filipina. Filipina adalah negara Katolik terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah umat Katolik terbesar ketiga dari negara maupun di dunia.
Kota yang hari ini memiliki lebih dari 12 juta umat Katolik, dulunya adalah pemukiman Muslim kecil dari 2.000 orang, ketika penakluk Spanyol Miguel López de Legazpi mendirikan ibu kota koloni Spanyol di Manila pada tahun 1571. Kota ini dipimpin oleh Raja Sulaiman yang merupakan putra seorang Raja Brunei yang berbahasa Melayu. Pada abad ke-7, pulau-pulau yang membentuk Filipina sekarang ini berada dalam keadaan Islamisasi yang maju. Ada 3 negara Muslim yang memperluas pengaruhnya atas pulau-pulau ini, di antaranya adalah 1. Negara Muslim Sulu, termasuk Sulu, Basilan, Palawan, Negros, Panay, Mindoro dan Loco di sebelah utara pulau-pulau Luzon. 2. Negara Muslim Maguindanao, termasuk seluruh pulau Mindanao, dan 3. Negara Muslim Manilat, sekarang Manila, termasuk bagian tengah Luzon. Code of Muslim Personal Laws merupakan salah satu hasil kodifikasi hukum keluarga dalam bentuk undang-undang yang berlaku bagi masyarakat Muslim Filipina, serta bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Muslim di kalangan Muslim negara ini. Di dalam undang-undang ini diatur pula mengenai batasan minimal usia perkawinan bagi masyarakat Muslimnya. Meskipun Indonesia dan Filipina menganut mazhab yang sama, yakni mazhab Syafi'i, tidak berarti bahwa aturan yang diterapkan di kedua negara ini adalah sama. Aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Filipina terlihat jauh berbeda dengan aturan di Indonesia. Ada yang menarik di Maguindanao, Filipina. Pernikahan dengan sepupu lebih disukai. Alasannya sederhana, karena orang tua mereka adalah saudara kandung maka beberapa persoalan dapat disederhanakan, terutama soal harta warisan. Kekayaan pengantin wanita harus diberikan kepada keluarganya sebelum pernikahan diadakan. Dan pasangan yang baru menikah pertama hidup dengan keluarga mempelai wanita tersebut. Kemudian, sejarah ditetapkannya hukum keluarga di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Islam masuk ke Filipina Selatan pada tahun 1380, khususnya Pulau Sulu dan Mindanao. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masyaika, yang diyakini telah tiba di Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi Sulu, inti komunitas Muslim Filipina. Orang berikutnya yang datang ke Sulu untuk menyebarkan Islam adalah seorang sarjana Arab bernama Karimul Mahdum pada paruh kedua abad ke-14. Ia disambut baik oleh komunitas Muslim Buanza. Kegiatan keagamaan yang digagasnya memperkuat pertumbuhan komunitas Islam yang didirikan oleh pendahulunya, Tuan Masyaika. Kedatangan Spanyol pada tahun 1521 adalah pemicu awal mula konflik antara Islam dan Katolik di Filipina. Spanyol secara agresif mulai memperluas pengaruhnya. Bangsa Spanyol menyerang Sulu, Mindanao dan Manila dengan kekejaman dan keganasan yang sama seperti mereka memperlakukan penduduk Muslim di negeri mereka sendiri. Setelah melewati perjuangan yang sangat lama, Sulu akhirnya jatuh ke tangan Amerika pada tahun 1914. Untuk pertama kalinya bangsa Moro jatuh ke tentara non-Muslim dan kehilangan kemerdekaannya. Selanjutnya pada 11 Maret 1915, Raja Kesultanan Muslim dipaksa turun tahta, namun tetap diakui sebagai ketua komunitas Muslim. Pada akhirnya, tahun 1940 Amerika menghapuskan Kesultanan Sulu dan menggabungkan bangsa Moro ke dalam Filipina. Pada tahun 1974, staf riset mengajukan rancangan Undang-Undang Hukum Administrasi Muslim Filipina. Dalam hal ini bernama Code on the Administration of Muslim Law of 1974, yang sangat mengacu pada hukum adat lokal dan mencerminkan praktik di wilayah Muslim. Kemudian, telaah filosofis Filipina. 1. Family Code of the Philippines. Family Code of the Philippines merupakan undang-undang yang berisi aturan hukum perdata dan berlaku umum untuk penduduk negara Filipina, kecuali umat Muslim yang sudah diatur oleh Code of Muslim Personal Laws. Pada dasarnya, Family Code of the Philippines sudah ditandatangani sejak 6 Juli 1987 dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 1988, setahun setelah ditandatangani oleh Presiden Corazon C. Aquino sesuai dengan yang tertera pada pasal 265. Undang-undang ini menggantikan Civil Code of the Philippines 151 yang disahkan melalui Republik Act 386. 2. Code of Muslim Personal Laws. Pengesahan Code of Muslim Personal Laws merupakan langkah yang progresif. Sebagai satu-satunya negara mayoritas Katolik di dunia yang mengakui hukum Islam, cakupan undang-undang ini lebih luas daripada yang setara di negara tetangganya seperti Thailand.
Code of Muslim Personal Laws sudah ditandatangani sejak 4 Februari 1977 oleh Presiden Ferdinand E. Marcos. Berbeda dengan Family Code of the Philippines yang baru berlaku setahun setelah ditandatangani, undang-undang ini sudah berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan pasal 190. Kemudian, telaah yuridis Filipina. 1. Family Code of the Philippines. Terkait ketentuan batasan minimal usia menikah, pada pasal 5 Family Code of the Philippines, pasal ini mengatur bahwa laki-laki atau perempuan manapun yang berusia 18 tahun atau lebih dan tidak berada dalam salah satu halangan dapat melangsungkan pernikahan. Melihat substansi pasal 5 dalam Family Code of the Philippines, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batasan minimal usia perkawinan untuk penduduk selain Muslim di negara Filipina adalah setara, yakni 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. 2. Code of Muslim Personal Laws. Pasal 16 Code of Muslim Personal Laws ini mengatur syarat atau kapasitas bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki Muslim yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun dan perempuan Muslim yang berusia pubertas atau lebih dan tidak menderita hambatan apapun. Akan tetapi, pengadilan distrik syariah dapat mengizinkan perkawinan bagi seorang perempuan yang meskipun kurang dari 15 tahun, tetapi tidak di bawah 12 tahun dan telah mencapai pubertas.